warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma asli ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansur rahmat wa ayyidna lakal watani bil alamin bi'aqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pembina pondok pesantren yang kita hormati, pimpinan pondok pesantren Nurul Yasin Ustaz Hasbullah. Inilah beliau pimpinan pondok pesantren. Masya Allah, ternyata beliau adik kelas dia, guru asing bodi dia. Makanya tatkala dia turun dari mobil ditanya wakil bupati atau wali. Setelah dia dekat, saya tanda alisnya. Karena alis ini tidak berubah ya. Kalau wali kan bisa berubah. Oh iya saya kenal berubah jadi. Karena Hasbullah ada dua di Sumbawa. Ada Hasbullah yang seletin seangkatan dengan saya. Ini tinggal di Sulawesi. Alisnya mirip juga dengan beliau. Barulah ini adik kelas saya. Bapak-bapak, para kepala sekolah, kepala madrasah, para asatiz, para asatidah, para pimpinan organisasi, lebih khusus Ninida Al-Mukarram Ustaz Haji Muhammad Kadir. Masalah beliau lah yang bawa Nahdlatul Wathon ke Samawa, Sabalong, Samalewa, sampai lawa-lawa. Jadi mungkin adik-adik, mungkin kalian para santri santriwati, anak-anakku tidak kenal siapa beliau. Sekarang juga saya kenal siapa beliau. Beliau ini adalah orang yang bisa dikatakan bawa, sebarkan, kembangkan, syiarkan, dirikan, lanjutkan, teruskan perjuangan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh ke tanah Samawa, Sabalong, Samalewa ini. Beliau juga alhamdulillah termasuk angkatan pertama murid Bapak Maulana Syekh di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ya, adalah angkatan pertama. Tadi banyak yang diceritakan oleh beliau. Maknanya apa? Maknanya beliau lebih tahu tentang Nahdlatul Wathon ketimbang saya yang ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh hanya 5 tahun di kemarin. 5 tahun saya ngaji Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Pas 2 aliyah, kebetulan masuk sore aliyah dulu karena tidak muat. Kalau banyaknya pendaftar siswa Bapak, akhirnya dia masuk sore. Mungkin bisa tiap pagi ngaji di Bapak Maulana. Di kelas 3 aliyah, barulah kelas 1, tingkat 1 mahal, tingkat 2 mahal, tingkat 3 mahal. Di akhir tingkat 3 meninggallah Bapak Maulana Syekh. Jadi panjang cerita. Kalau mau kita ceritakan NW 1 bulan tak akan selesai. Mau 2 bulan tak akan selesai yang namanya Nahdlatul Wathon. Dari itulah untuk menghemat waktu, untuk takriban lil fahmi, untuk gampang adik-adik anak-anakku memahami tentang Nahdlatul Wathon. Nahdah artinya kebangkitan. Apa yang harus bangkit, yang harus bangkit, yang harus maju, yang harus bergerak adalah wathon, negara kita. Jadi yang maju negara, yang bangkit negara. Kalau negara kita maju, negara kita bangkit, negara kita hebat, negara kita jalan, negara kita aman, agama pun ikut bangkit, ikut aman, ikut damai dan seterusnya. Tapi kalau na'udzubillah negara kita kacau balau,
juga ikut kacau balau, na'udzubillah. Kalau negara berantakan, agama juga ikut berantakan. Maknanya apa itu adik-adik, bapak-bapak, para asatidz? Kita ini harus mengutamakan negara ketimbang agama. Di negara Timur Tengah kurang apanya mereka? Kurang ulamanya? Oh, gudangnya ulama. Kurang apa mereka? Tapi apa yang terjadi? Negaranya amburadul, agama juga ikut menjadi korban. Itulah sebabnya al-Maqurlah Bapak Maulana Hussein, pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat, menamakan organisasinya Nahdlatul, yang harus bangkit, yang harus kita majukan, yang harus kita jaga, harus kita pelihara waton kita, negara kita, desa kita, ponpes kita, dan seterusnya. Itu yang harus bangkit, adik-adik. Jadi kalian, kita bisa ngaji seperti saat ini. Kenapa? Karena negara kita aman, desa kita aman, Samawa, Sabalong, Samalewa aman. Bagaimana misalnya di Sumawa ini, misalnya ada bom, ada orang perang, na'udzubillah, baru teru Sumayang, dah, maka dia nyingkret. Baru anda takbir Allahu Akbar, baru kita sholat Jumat, baru kita sholat tarawih, baru menunaikan sholat berjamaah dengan saling tembak. Akan disuruh pendek dengan ini. Itulah gambaran pentingnya yang namanya aman, damai negara kita. Nah, Nahdlatul yang harus bangkit adalah negara kita. Kalau negara kita bangkit, negara kita maju, negara kita damai, secara otomatis organisasi maupun agama ikut bangkit, ikut damai, ikut aman, berjalan sesuai keinginan Allah, sesuai sunnah daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu arti penamaan dari organisasinya Pahlawan Nasional Nusa Tenggara. Kita di Nusa Tenggara Barat, pahlawan nasional kita hanya satu. Siapa dia namanya? Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Nah, itulah fotonya. Silahkan yang belum nyumbang fotonya, sumbang fotonya. Bisa ditaruh di sakunya, tempel di pondok, di dindingnya. Silahkan, ini foto ini foto di tembok. Ya, buat kalian kalau kelompok ibu-ibu, para ustazah yang hadir, kalau kelompok tempel, foto-foto artis sarang dengan mamujab nemohanan. paham. Kurang saya hapus bahasa sasar. Ya, saya hapus bahasa sasar. Kalau santriwati nantinya setelah berkeluarga atau para asatidzah nempel foto gambarnya artis di dinding, yang namanya seorang laki-laki, hati pikirannya cepat berbelok-belok seperti cintanya si Buyut. Iya, yang namanya laki-laki tatkala melihat foto para selebritis, gambar selebritis terpampang di dinding kalian, apa kata hati mereka? Minimal kalian akan dibandingkan. Masya Allah, benih yang tidak sakit. Menghayal dia nanti bagaimana kalau istri saya seperti ini, satu lagi, alangkah bahagianya dunia ini. Serasa semua milik kita berdua. Begitu. Itulah kata hati sang laki-laki. Kalian nanti akan dibandingkan. Kok istri saya seperti ini, kok ini seperti ini. Akan tetapi jika kalian yang kalian pampang, yang kalian tempel adalah foto Ka'bah, foto Masjid Nabawi, hati suami kalian akan mengatakan, ya Allah, kapan kita bernasib ke tempat ini? Bagaimana nikmatnya, bagaimana bahagianya kita berdua bersama anak kita pergi umrah, pergi haji di tempat ini. Alangkah mulia dan luar biasanya. Nah, itulah kata hati sang suami. Jika
gambar, jika foto yang terpampang di temboknya adalah foto Ka'bah, foto Masjidil Haram, foto Masjid Nabawi, foto Raudah dan lain sebagainya. Minimal logo kalian tempel pampang fotonya al-Maqfurlah Bapak Maulana Syekh. Tadi yang diceritakan oleh Ninita Al-Mukarram Ustaz Haji Tahir, kata beliau tempel foto al-Maqfurlah di rumahnya. Ada seseorang yang baru masuk Islam baru 1 bulan, apa yang dia lihat? Dia lihat orang keluar dari gedung dari rumah beliau yang mirip rupanya dengan foto yang terpampang di tembok beliau, yaitu al-Maqfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah barokah, itulah kelebihan kalau kita yang kita tahu, yang kita pampang adalah fotonya para ulama, para sholihin. Ada cerita ini di para santriwati di Kalimantan. Ini cerita di Kalimantan, mungkin Ustaz Nasrullah pernah dengar cerita dari Tuan Guru Anas, guru saya di Mahat, Tuan Guru Haji Nawa Anas Asri. Singkat cerita, tatkala Tuan Guru Anas pergi ke Kalimantan, kita tahu beliau pergi ke sana karena punya istri dari Kalimantan, istrinya yang ketiga. Kalimantan mana juga kami kurang paham. Kalimantan Timur kah, Barat kah, Tengah kah? Dari sana istri beliau yang ketiga. Singkat cerita adik-adik, ada seorang cewek taman SMA. Kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 SMA? Singkat cerita, cewek ini yang SMA ini pulang kemana? Pulang kemana? Ke Rahmatullah atau ke rumahnya? Ke rumahnya lah. Tatkala pulang dari sekolahnya ke rumahnya, di tengah perjalanan turunlah hujan lebat, hujan air yang turun. Bukan hujan batu, bukan hujan air mata. Tatkala sang cewek aliyah ini basah kuyup dengan hujan, apa yang terjadi? Kan kalau yang namanya cewek kena basah dengan hujan, kan segala-galanya pulgar. Telanjang bulat kelihatannya. Yang bulat-bulat semua kelihatan, kan itu. Ini maknanya. Pada waktu itu adik-adik, kebetulan ada orang 3 pemuda yang sedang memburu burung. Istilah bahasa Lomboknya paling kemorong. Paling kemorong. Ada 3 pemuda yang ini memburu burung. Karena ada sebagian burung tatkala hujan mereka tidak bisa terbang. Itulah yang dikejar. 3 pemuda ini kejar burung, tidak berhasil. Coba dia lompat terjatuh, coba dia naik, tidak berhasil. Akhirnya yang dia lihat adalah seorang cewek yang Masya Allah basah kuyup dengan hujan air. Apa katanya? Ini burung yang asli katanya. Sudah apa kita kejar burung, tidak dapat apa-apa, sudah kita terpelanting, sudah terjatuh, sudah tidak berhasil. Ternyata ini burung yang asli. Akhirnya mereka berbalik hati, yang dia kejar adalah cewek yang tadi. Cewek SMA yang Masya Allah, wahai mungkin kata bangsa Salawati ya. Luar biasa. Singkat cerita apa yang terjadi? Dia kejar cewek yang dikejar ini berlari. Yang namanya cewek pakai apa namanya ini? Pakai rok apa namanya? Ya pakai rok, berlari dia. Yang namanya cewek berlari kan ngekeh, semakin diangkat anunya apa? Roknya. 3 pemuda ini semakin diangkat roknya ya semakin ngegas dia. Naiklah cewek ini. Tatkala cewek ini sudah ditangkap sebagai pengganti dari burung yang tidak berhasil tadi oleh 3 pemuda, na'udzubillah, apa yang terjadi? Mau diperkosa adik. Cewek 1 orang mau diperkosa oleh 3 pemuda. Tatkala pemuda ini niat bejatnya ingin dia dilampiaskan kepada seorang cewek SMA, teringatlah ternyata ada di kantongnya, di sakunya ada foto pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat yang kecil yang sama Syekh Ali, Syekh Jamaah yang dari Mesir. Tatkala ingin diperkosa, dia keluarkan foto itu, dia perlihatkan pemuda 3 pemuda yang ingin diperkosa. Apa yang terjadi?
tak kala 3 pemuda ini melihat foto pahlawan nasional yang tadinya alif langsung menjadi waw, yang tadinya tasawuf awal langsung tidur dia. Nah, apa yang dia itu barokah, itu karomah namanya dari guru besar kita Bapak Maulana. Sehingga alhamdulillah berkat diperlihatkan foto beliau, niat keji, niat jahat sang pemuda ini alhamdulillah tidak terlampiaskan karena melihat fotonya sang ulama, sang aulia, sang sultanul aulia, sang kutubul aktor, sang sayyidul warisin. Itulah hikmahnya, itulah kelebihannya jika kalian membawa foto-fotonya para ulama. Makanya di Hizib Nahdlatul Wathon, di tarekat Hizib Nahdlatul Wathon selalu beliau memampangkan foto. Kalian punya hizib? Alhamdulillah. Coba cek hizibnya. Ada sudah foto beliau. Foto seperti ini. Ini foto pakaian ini, sorbannya, ini namanya salnya, bajunya itu dari warisan dari guru besar beliau Al-Maqullah Maulana Syekh Hasan Al-Asy'ari. Itu yang memberikan beliau. Sekarang pakaian ini siapa yang mewarisi? Diwarisi oleh cucu terbesar, cucu pertama beliau, Pengguru Haji Baruddin bin Sakti Ali Amir Murni. Di sana disimpan sekarang. Yang ini imamahnya, kopiahnya dengan ininya. Itu disimpan di sana di lemari beliau. Itu yang diwariskan oleh beliau. Ya, kalau mau sana silakan datang ke Lombok. Pakai travel berapa ongkosnya saya tidak tahu. Ya, di sana ada di gedeng beliau di Mataram disimpan karena beliau lah yang diwariskan oleh almarhum Bapak Maulana. Hadirin para pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada organisasi kita Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon ini artinya sudah kami jelaskan, itulah di antara maksud, itulah di antara tujuan daripada guru besar kita yang harus maju, yang harus bangkit adalah wathon kita. Sehingga beliau sendiri menamakan hizibnya namanya Hizib Nahdlatul Wathon. Hizib artinya kumpulan doa. Doa itu dikumpulkan dari mana? Diambil doa yang ada di Al-Quran, diambil doa yang ada di hadis, diambil doa dari yang dibuat oleh para ulama-ulama, para aulia-aulia Allah, dikumpulkan dalam satu buku. Itulah arti hizib. Jadi baru dikatakan hizib harus ada doa dari Quran, ada doa dari hadis, ada doa dari para ulama. Baru namanya hizib. Jadi hizib Nahdlatul Wathon ini milik semua umat. Masa doa yang ada di Al-Quran miliknya orang Lombok? Masa doa yang ada di hadis miliknya warga Sumbawa? Milik semua orang beriman, milik semua hamba Allah, milik semua umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kebetulan karena pembukaan Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh yang mengumpulkan doa itu, itulah sebabnya beliau menamakan kumpulan doa itu dengan nama organisasinya Nahdlatul Wathon, dengan harapan untuk mendoakan negaranya, untuk mendoakan agamanya. Ngerti kalian? Nanti kalau tidak ngerti silahkan kalian tanyakan. Selesai. Yang kedua, kita perlu pahami sejarah lahirnya beliau. Itu tadi tentang organisasinya. Jadi beliau organisasinya Nahdlatul Wathon namanya. Ya, yang lain-lain bukan. NWDI itu nama madrasah beliau. NWDI nama madrasahnya untuk yang laki-laki. NBDI nama madrasah beliau untuk yang banat atau yang santriwati. NWDI maupun NBDI ini bernaunglah di organisasi yang namanya Nahdlatul Wathon.
agar kalian ngerti bahwa organisasi ormas daripada pahlawan nasional Nusa Tenggara Barat hanyalah satu, namanya Nahdlatul. Itulah yang diteruskan sekarang oleh Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Kepada beliau serahkan organisasi. Itulah yang meneruskan. Siapa yang menentukan? Beliau sendiri. Kapan? Yang di masa hayatnya. Beliau masih hayat, beliau masih sehat. Beliau memilih putrinya, tidak memilih cucunya. Beliau memilih putrinya, tidak memilih muridnya untuk mewarisi Nahdlatul Wathon organisasi beliau. Siapa putri yang beliau pilih? Itulah putri beliau yang kedua, Hajjah Siti Raihanun. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Supaya kita bisa ngiring, bisa berorganisasi, bisa bernegara. Lokom sebagai masyarakat yang ada di kecamatan Buir ya. Ya, Lokom yang ada di kecamatan Buir. Siapa? Ayo, Buir ya. Buir. Untuk dia kena buit ya. Buit ya. Kelompok yang ada di kecamatan Buit, siapa yang kelompok harus ikuti? Camat kelompok yang resmi, siapa nama camat kelompok? Kelompok yang ada di desa ikuti apa kata kepala desa. Kelompok yang mengabdi, yang berjuang di pondok pesantren ini, siapa yang kita ikuti? Apa instruksi dari ketua yayasan? Apa artinya ketua yayasan kalau kita tidak ikuti? Mumpung dia menjadi ketua, yang kita ikut. Nanti setelah 10 tahun, 20 tahun baru tidak mau Ustaz Hasbullah akan inna ilaihi. Nah, tidak mau, saya akan meninggal, Bapak Mora masih meninggal, beliau juga akan meninggal, atau beliau tidak meninggal dunia, tapi karena sudah lengser tidak mampu berpikir, otomatis nanti akan ada pergantian pimpinan. Barulah jalan negara ini, barulah jalan organisasi ini, barulah jalan aman maju yayasan ini. Jika pelubuk-pelubuk sebagai bawahan mengikuti arahan-arahan instruksi dari pimpinan. Kalau kita jalan sendiri, bagaimana nasibnya sih? Jangankan di level yayasan, di level rumah tangga aja sih. Suami mau ke Bali, istri mau ke Lombok, apa jadinya sih? Akan terjadi nauzubillah hal yang kita tidak ingin. Akan terjadi perceraian. Siapa yang menjadi korban? Yang menjadi korban adalah anak-anak. Dan begitu. Ini sebuah rumah tangga. Harus kita kompak, harus kita utuh, harus kita bersatu melalui musyawarah. Bentar aneh, kita dahulu ke Bali aja dulu, nanti setelah itu kita kelong. Silakan melalui musyawarah. Jangan menjaga, memelihara ibunya masing-masing. Nah, ini lebih organisasi kita yang besar, organisasi terbesar di Nusa Tenggara Barat, ya harus kita ikuti arahan, instruksi daripada pimpinan-pimpinan yang ada di setiap bagian masing-masing. Di Semawa Besar, pimpinan kelompok Ustaz Sarsah namanya, itulah pengurus daerah untuk Sumbawa. Di pengurus wilayah di Nusa Tenggara Barat namanya Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Untuk se-Indonesia jadi pimpinan kita yaitu Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Hasan. Itulah pimpinan tertinggi. Itulah Jokowi kita di RW. Begitu gampangnya. Jadi presiden kita, jadi Jokowi kita di Nahdlatul Wathon, ya Tuan Guru Bajang Zainuddin Sani. Siapa jadi gubernur kita di NTB? Itulah Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Siapa jadi bupati RW di Samawa? Itulah Ustaz Sarsah namanya.
Siapa menjadi cabangnya? Siapa menjadi camat NW di camat Bir ini? Bir? Bir. Menjadi cabang ini. Ustaz Samsudin di bulan cabang kelompok di Bir ini. Itulah dia maknanya. Yang gambarkan secara kenegaraan. Itu juga ada di organisasi kita. Nah, betul. Wah, jemaah pengajian yang cintai. Itulah sejarah tentang Nahdlatul Wathon. Jadi almarhumlah Bapak Maulana Syekh lahir di Bermi, di rumah Darul Hizbi. Rumah itu masih ada sampai saat ini. Silakan kalau mau berkunjung ke sana bisa. Di sana ada mushola Darul Mujahidin. Dari sanalah awal mula, titik mula almarhumlah mengajarkan, menyebarkan Islam, menyebarkan sunnah melalui organisasinya Nahdlatul Wathon di mushola yang namanya Darul Mujahidin. Lebih kecil dari mushola ini, mungkin bagi 4 ini. Ini dibagi 4, bagi 2 dulu, bagi lagi 2. Itulah ukuran mushola itu sampai saat ini masih ada. Boleh sholat? Boleh. Siapa saja yang kesana biasa orang. Ada dari Malaysia, ada dari luar negeri yang datang berkunjung ke sana. Untuk apa? Ngambil air sumur. Yang tanya dia kenapa kok belum jauh-jauh dari Malaysia Pak Cik ini untuk ambil sini, dia bilang. Saya ambil air katanya Pak Cik. Terus Pak Cik bagi tahu dari mana saya bilang. Itu pasti Malaysia. Apa jawab dia? Jawabnya saya didatangi dengan jawab mimpi oleh itu yang ada di tubuh itu. Didatangi oleh Bapak Maulana Syekh melalui mimpi untuk mengambil air di sumur yang ada di sana karena dia sakit. Alhamdulillah barokah sebab mengambil air di sana diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang Malaysia datang. Lumpur yang dari Semarang, kira-kira ada penelitian dia ada di sana. Karena jauh, lebih jauh Semarang dari Malaysia. Ya memang lebih jauh Semarang. Kan dari Semarang ke Lombok kan 6 jam, waktu 6 jam bro. Tapi kalau dari Malaysia ke Bir itu bisa hanya 4 jam. Ini lebih dekat. Orang pakai pesawat hanya 4 jam, bisa 3 jam setengah. Dari Bir lagi ke Batu hanya 1 jam. Berarti lebih dekat Malaysia ketimbang di sini kan. Nah, jemaah pengajian, adik-adik para santri santriwati, bahwa di sanalah lahirnya Bapak Maulana Syekh. Sebelum lahir beliau, orang tua beliau namanya Haji Abdul Majid, ibunya namanya Hajjah Halimatus Sa'diyah. 3 hari sebelum beliau lahir, bapaknya Datuk Abdul Majid didatangi oleh 2 orang wali Allah. 2 wali ini alamatnya berbeda, namanya sama. Satu datang dari Masyriq, satu lagi datang dari Maghrib. Datang ke Darul Hizb, datang ke rumah tempat lahirnya Bapak Maulana Syekh. Tatkala datang wali ini, apa katanya adik-adik? Haji Abdul Majid, istrimu Hajjah Halimatus Sa'diyah tinggal menunggu hari lahir untuk melahirkan anak. Permohonan saya, harapan saya nama saya As-Saqaf dari Masyriq. Terbitnya matahari namanya Masyriq, tenggelamnya matahari namanya Maghrib. Saya Sagaf, saudara saya juga namanya Sagaf dari Maghribnya. Saya datang berdua kepada pelonggong. Harapan saya satu, mohon jika putramu, jika anakmu yang akan lahir nanti laki-laki, kami mohon agar dinamakan dengan nama saya As-Saqaf. Benar, tinggal 3 hari lahirlah almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Itulah sejarah penamaan beliau, namanya As-Saqaf.
Beliau singkat cerita sekolah ke Mekah. Tatkala di Mekah Al-Mukarramah ada ulama besar namanya Muhammad Zainuddin. Di sanalah beliau merubah namanya jadi Muhammad Zainuddin dengan harapan beliau agar dijadikan Allah menjadi ulama besar juga. Terkabulkanlah harapannya. Dato' Abdul Majid, orang tua dari Bapak Maulana Syekh, meninggal di Pancur. Kuburannya, makamnya di Pancur juga. Kalau ibunya Hajjah Halimatul Sa'diyah, ya di mana dia tinggal di Mekah karena mendampingi beliau saat sekolah ke Mekah Al-Mukarramah di madrasah namanya Madrasah Saurati. Selesai. Nah, tatkala beliau sudah berjuang mendirikan Nahdlatul Wathon, akhirnya beliau juga meninggal dunia. Pasnya tahun 1997. Saat saya tingkat 3 maha, tinggal setahun lagi. Kalau Ustaz Hasbullah berarti tingkat 2 dia. Tinggal 2 tahun lagi baru akan menyelesaikan mahatnya. Tinggallah almarhum Bapak Maulana Syekh. Tapi syukurlah dari jauh hari beliau sudah berpesan, beliau sudah berwasiat, beliau sudah mewariskan, beliau juga sudah menyerahkan organisasinya kepada putrinya yang namanya Ummi Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Untuk apa penyerahan itu adik-adik? Supaya tidak terjadi polemik, tidak terjadi pertikaian nanti di belakang hari. Memang itulah cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tatkala Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah mewarisi, beliau sudah berwasiat, beliau sudah berpesan bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jika saya mati nantinya, silahkan ikuti khulafa'ur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Padahal beliau masih kaya, beliau masih sehat, beliau sudah berpesan supaya apa? Tidak terjadi permasalahan di belakang hari nantinya. Hingga beliau berpesan, jika saya tiada nantinya, ada khalifah saya, ada pengganti saya. Itulah Abu Bakar, itulah Umar, itulah Utsman, itulah Ali. Makanya al-maqullah sebagai al-ulama warasatul anbiya, sebagai ulama yang mewarisi ilmu-ilmunya para nabi-nabi, ilmunya para rasul-rasul, beliau juga seperti itu halnya, memesan, menyerahkan, mewariskan organisasinya yang tercinta kepada putri beliau yang namanya Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Setelah Ummi Raihanun ini masih ada sampai saat ini ada. Cuma sudah beliau uzur karena faktor usia, beliau menyerahkan lagi, meneruskan perjuangan beliau menjadi pengurus besar Nahdlatul Wathon. Beliau serahkan kepada putranya Maulana Syekh Raden Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Sani. Kepada itulah jadi pimpinan kita di Nahdlatul Wathon pada saat ini. Pada saat ini tidak tahu lah 20, 30, 50 tahun ke depan kita kan tidak tahu. Untuk saat ini yang harus kita pahami, ikuti arahannya, ikuti instruksinya, adalah pimpinan kita tertinggi di Nahdlatul Wathon, namanya Raden Tuan Guru Bajang, Maulana Syekh Tuan Guru Bajang Muhammad Zainuddin As-Sani, yang sebenarnya di bulan Desember ini mau ke Sumbawa ya untuk wisuda di Universitas Nahdlatul Wathon Samawa, tapi karena satu dan lain hal dipending, diundurkan ke Januari. Tanggalnya tunggu undangan. Ya, tidak tahu saya kapan harinya, kapan tanggalnya, kapan pasnya kami tidak paham. Nanti daerah lah akan memberikan informasi kepada kelompok-kelompok kami. Apakah setelah dari Semawa langsung adakan pengajian di sini,
Ya terserah nanti koordinasi semua pengurus organisasi yang ada di Sumbawa ini. Ya akhirnya karena beliau tidak bisa, ya terpaksa ban serep turun tangan. Saya termasuk ban serep